perencana struktur dan arsitek harus kompromi. Setiap rancangan itu satu tidak boleh melanggar aturan, sehingga tidak banyak gedung yang sungguh melakukan effort, melakukan usaha yang keras. Baik, rekan-rekan semuanya, kembali berjumpa dengan SDS Bercerita. Pada pembahasan sebelumnya, season kedua kita sedikit mengulik terkait dengan proses awal untuk perizinan. Ada beberapa hal yang belum kita ulas secara menyeluruh, dan pada kesempatan hari ini akan kita coba ulik seberapa kendala dan beberapa masalah yang terkait dengan proses itu. Kembali hadir Bapak SDS di hadapan kita. Monggo, mari kita minta beliau untuk bercerita secara menyeluruh terkait dengan beberapa hal terkait dengan proses ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arief. Selamat pagi rekan-rekan properti. Hari ini kami ingin melanjutkan mengenai podcast atau sesi yang sebelumnya, ya, Pak. Bahwa untuk membangun sebuah gedung itu perlu perizinan, dan kemarin waktu yang lalu kita sudah bercerita mengenai persetujuan warga. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kami ungkapkan di sesi yang lalu, bahwa penyelidikan tanah itu digunakan sebagai bahan untuk menghitung struktur. Nah, dari data-data survei tanah, hasil penyelidikan tanah itu, kemudian perencana struktur itu membuat satu rancangan yang sebelumnya tentu saja sudah koordinasi dengan arsitek mengenai tinggi bangunan, mengenai peruntukan bangunan itu untuk apa, apakah hanya office tower atau adakah retail yang untuk mendukung bangunan tersebut, kira-kira mau dipakai untuk perusahaan atau karyawan PT perusahaan apa, atau mau disewakan. Tentunya semua kriteria itu akan menentukan desain, menentukan dari rancangan gedung itu. Berarti sudah ada konsepnya dulu ya? Ya, konsep, ya betul. Konsepnya itu sudah harus ditentukan dari awal untuk membuat perencanaan itu. Nah, yang paling penting dalam perencanaan gedung itu sebenarnya yang sebagai dasar itu ada 3 konsultan ya. Yang satu adalah arsitek, struktur, sama MEP, Mechanical, Electrical, Plumbing. Nah, 3 itu harus sungguh-sungguh bekerja sama, berdiskusi untuk membuat satu rancangan bangunan yang komprehensif. Jadi, nah biasanya itu rancangan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Betul Pak. Bisa ya 8 bulan sampai 2 tahun. Karena perlu selalu diadakan rapat, dan apakah owner, pemilik itu setuju gitu ya. Berat itu gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi Pak, konsultan itu tidak hanya sekali menggambar jadi, itu bisa berulang, berubah lagi dan dikaji ulang. Terus kemudian antara perencana struktur dan arsitek harus kompromi, mana yang harus dirubah karena harus disesuaikan ya. Jadi selain tadi terkait dengan tes dari user, juga harus mengikuti regulasi pemerintah dan dinas terkait ya Pak ya? Ya itu sudah keharusan. Jadi setiap rancangan itu satu tidak boleh melanggar aturan. Harus juga sesuai dengan standar keselamatan ya, K3 ya, safety dan security dan regulasi. Kemudian juga harus sesuai dengan, sekarang kan selalu mengarah ke green building. Jadi gedung yang dirancang itu harus memenuhi syarat green building. Jadi mengenai penghematan, banyak kriteria di dalam green building. Jadi ada rasio juga ya Pak ya? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus itu impactnya apa Pak? Ketika green building bisa terpenuhi Pak, ada benefitnya nggak Pak? Ya, di Indonesia sementara ini belum ada. Tapi kalau di luar negeri, kalau sebuah gedung
itu ternyata mendapatkan sertifikat green building, entah itu platinum atau gold, dia mendapatkan insentif, jadi pengurangan biaya listrik, diskon pemakaian listrik, ya, atau dia mendapatkan pengurangan teks pajak. Nah, Government, Pak? iya, government, misalnya di Singapura, di Hong Kong, sayangnya di Indonesia belum bisa diterapkan. Nah, ini sayang, sehingga tidak banyak gedung yang sungguh melakukan effort, melakukan usaha yang keras untuk supaya gedungnya itu memenuhi standar green building, mendapat sertifikat green building gitu lah. Baik. Ya, dan itu nanti sesi ini menarik nih. Nanti kita bahas tentang bagaimana gedung-gedung itu sesuai dengan syarat-syarat green building. Rekan-rekan konon katanya Bapak SDS pernah juga melakukan studi banding ke Singapura ya Pak ya? Hong Kong, Ke Hong Kong, Singapura. Singapura. Nah, nanti kita mohon ceritanya ya Pak ya. Ya, baik. Ada juga rekamannya dan video-videonya ya Pak ya. Ya, ya. Foto-fotonya. Nah, rekan-rekan semuanya tetap mohon mengikuti dari SDS Bercerita karena banyak hal yang akan di-sharing terkait dengan Bapak SDS yang istilahnya studi banding terkait dengan green building. Terima kasih untuk keikutsertaannya. Mohon jangan lupa tetap subscribe, sharing, dan lonceng ditekan. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Aris, terima kasih rekan-rekan. semuanya. Ya, sampai jumpa lagi. Iya. Salam properti. Ya. Nah.